Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali untuk analisa saham harian ya. Ini bagian kedua atau part 2 ya. Untuk tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan besok 30 Juli 2021 ya. Hari ini masih jamnya jam 1.24 waktu Indonesia bagian Barat, masih break sesi 1 ya. Jadi tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Kali ini untuk bagian kedua saya bahas 9 saham ya. Yang mau nonton bagian pertama silakan ya. Linknya nanti ada di video deskripsi di bawahnya ya. Jadi di sini saya mau lanjutkan dengan Sen ya. Sen dia sempat breakout 302 ya, kemudian dia turun lagi di bawahnya ya. Jadi harusnya sih pasang trading stop ya. Jadi lebih baik melindungi keuntungan yang sudah didapat ya daripada hilang ya, seperti itu ya. Kalau belum pasang ya pasang aja di 280 dan 262 ya. Memang kalau kita lihat di sini dia masih cukup bagus ya. Kita perhatikan di sini ya, kalau dari Fibonacci extensionnya yang saya tarik ya, 1 2 3 yang sebelumnya. Jadi dia ini dia extensionnya 161,8% di sekitar area 302 ya, kurang lebih ya. Itu tidak yang dia harus breakout ya. Tadi sempat naik kemudian dia turun lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini ada pattern kurang lebih seperti rounding bottom ya, seperti mangkok gitu ya. Kalau kita ukur ketinggiannya ini saya sudah bahas ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 354 ya di sini ya. High-nya di sini di berapa ya? 354 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 354, maka target price berikutnya adalah di sekitar area Fibonacci extension 261,8% di 420. Kalau dia naik lagi ya kemungkinan ketinggian dari ini ya, formasi rounding bottomnya ya, atau mangkok gini ya. Ya kurang lebih 550 sampai dengan 580 ya target price berikutnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 354 ya untuk Sen. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 280 dan 262 ya. Yang mau buy on weakness tetap sama, tunggu di area 250 sampai 262. Artinya tunggu kalau dia koreksi di bawah 262, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan buy ya. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 280, tambah lagi, naik lagi ke atas 302, tambah lagi, dia akan menguji 354. Kalau dia berhasil naik ke atas 354, target price berikutnya 420, berikutnya lagi di 580 ya. Kalau mau tambah lagi Pak Sunar antara 354 dan 420, kira-kira tambahnya di mana gitu ya? Karena nggak ada acuan di candle sebelah kiri, saya kasih acuan setiap kelipatan Rp20 aja ya. Jadi berikutnya 374, kemudian berikutnya lagi 394. Itu kalau mau average up ya. Target price terdekatnya 420 kurang lebih ya. Jadi masih ada potensial nggak Pak Sunar? Intinya 1-2 minggu depan dia akan testing breakout ke atas 302. Kalau naik ke atas 302, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya, buy up atau average up. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut, jangan terlalu serakah juga ya. Itu kurang lebih cukup untuk analisa saham Sen, Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia ya. Berikutnya untuk SRTG. Jadi SRTG dia masih naik hampir nyentuh 2000 ya. Kemudian Pak Sunar kok loyo ini sesi satu break ya. Pasang aja trading stopnya tetap sama ya, dari garisnya 1850, 1800, maksimum di 1700 ya. Itu yang trading ya. Buy on weakness sebelumnya saran saya di 1560 dan 1620. Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1850 dan 1800. Maksimum di 1700 lah ya kalau mau dibagi 3 level. Memang fluktuasinya lumayan ya dia ya. Di sini kalau kita lihat dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas ini ya 2060 ya. Ini sebelumnya targetnya sudah saya gambarkan Fibonacci extension ya, 161,8% di sekitar 2050 ya. Sebelumnya sudah tercapai di sini ya tanggal 7 Juli ya 2060. Jadi intinya kalau dalam 1-2 minggu depan kalau dia berhasil breakout ke atas 2060, maka bagus ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 2300-an ya. Itu target price-nya ya. Tengah-tengahnya antara Fibonacci extension 161,8% dan 261,8% ya, kurang lebih 2300. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2060. Jadi mau buy sekarang boleh aja, bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 2000 tambah lagi, naik lagi ke atas 2100 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan aja dia breakout ya, seperti itu ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun cenderung masih sideways ya ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi ya, dia naik lagi ya. Tapi swing low-nya di sini dia masih higher daripada yang sebelumnya ini ya. Jadi masih cukup bagus lah intinya seperti itu. Berikutnya untuk era sudah saya bahas di analisa saham harian kemarin ya.
660 ke atas sudah boleh buy lagi, 680 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya kurang lebih di sekitar 725 sampai dengan 730 ya. Itu untuk era ya. Kalau mau buy on weakness, sebelumnya saran saya di 585 sampai dengan 595. Kalau nggak dikasih ya harusnya sih buy hasil higher. Atau enggak saya naikkan lagi ya, buy on weakness saya naikkan di area sekitar kurang lebih sekitar 645 sampai 630 lah ya. Ini sebelumnya kan swing high-nya di sini 65 ya. Jadi area 645 sampai dengan 630 itu yang mau buy on weakness ya. Jadi kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 65, buy up, buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 460 tambah lagi, naik lagi ke atas 490 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 725 sampai dengan 730 ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang saya sudah berikan ya untuk tambah lagi average up ya. Jadi nggak perlu dijagain terus gitu ya, diplototin terus ya. Pasang aja automatic order ya sambil fokus ke kerjaan yang lain. Naik ke atas 730 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target price berikutnya adalah 800. Itu di extension Fibonacci extension 161,8%. Tengah-tengahnya antara 730 dan 800 antara 770 ya. Ya, mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas 800 ya untuk era ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SAME ya. Jadi setelah menyelesaikan proses right issue-nya ya. Sebelumnya SAME dia right issue ya. Harga teoritisnya di 684 ya. Sudah selesai ya prosesnya harusnya ya. Dia lumayan bagus ya. Jadi dia sideways masihan ya. Kalau sudah punya pasang aja trade stopnya di 670 sampai 650. Kalau mau trading buy sekarang boleh saja Pak Sunar. Boleh nggak Pak Sunar buy sekarang? Boleh saja kalau mau buy sekarang. Pasang stop lossnya di 670 sampai 650 ya. Memang dia kecenderungan sideways. Belinya bertahap aja ya. Minggu ini sampai minggu depan dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 725 ya. Di sini swing high-nya di 730. Kalau dia berhasil naik ke atas 725, boleh tambah lagi. Naik lagi ke atas 750 tambah lagi ya. Target price berikutnya ya setiap lipatan 50 aja ya, 800, 850 dan 900 ya. Itu kurang lebih untuk SAME ya. Di sini saya gambarkan Fibonacci extension 261,8% di 850 ya. Jadi kalau dia breakout dari sideways-nya hari ini, dia ada kemungkinan capai target sampai ke 850 ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Sideways naik, sideways naik, sideways ya. Ini sideways-nya agak panjang karena proses right issue ya. Kemudian dia berusaha untuk berjuang naik ya. Di sini kalau kita lihat pergerakannya asingnya sudah mulai naik buy ya. Tapi ini masih belum kuat ya karena volumenya masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut ya. Berikutnya untuk analisa saham untuk MLPT ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ya pasang aja stop lossnya di 4090 dan 3740. Ya ini memang dia masih cenderung sideways ya, lebar ya. Jadi dia testing membentuk formasi seperti cup and handle ya. Tapi ini handle-nya belum terbentuk ya. Seperti mangkok atau cangkir, ini handle-nya kalau dia terbentuk seperti ini, dia breakout ke atas 5125 ya. Targetnya ya kalau kita ukur berdasarkan chart pattern ya, dari permukaannya sini ya, kurang lebih ini permukaannya ya. Kalau kita ukur, kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini, kurang lebih dia targetnya sekitar 7.500 ya di sini ya. Kalau kita ukur berdasarkan chart pattern ya. Jadi di sini kalau mau buy-nya dikit aja ya, jangan terlalu banyak. Misalkan pasang stop lossnya di 4090 dan 3740. Kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia naik ke atas 4890 tambah lagi, naik lagi ke atas 5325 tambah lagi ya. Dan mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 5750 ya. Dengan target price berikutnya di 6500 dan 7500. Itu untuk MLPT ya. Oke, berikutnya untuk Excel. Excel hari ini rebound ya. Naik lagi ke atas Fibonacci retracement-nya 38,2% ya di sini ya. Kalau sudah punya bagaimana Pak Sunar? Silakan pasang trailing stopnya di 2490 dan 2440 ya. Maksimum di 2360 stop lossnya ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy bagus nggak Pak Sunar? Bagus ya. Memang dia sebelumnya di sini cenderung sideways ya antara Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan 1,8%. Tapi di sini masih cukup bagus ya kalau mau buy ya. Buy-nya bertahap aja. Buy sekarang pasang stop loss-nya 2490 dan 2440. Nanti naik lagi ke atas 2560 tambah lagi, naik lagi ke atas 2630 tambah lagi,
naik lagi atas 2680, target price berikutnya adalah 2800. Itu Fibonacci retracement 78,6%. Kalau dia berhasil naik ke atas 2800, target price berikutnya adalah 2980 ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan ya pakai Fibonacci retracement ya. Jadi nggak ada ceritanya Pak Sunar itu kasih analisa teknikal ngawur ya, nggak ada ya. Ada saja ya yang komen negatif ya, dia bilang analisa saya itu ngawur ya, karena alasannya nggak ada analisa bandarmologi ya. Ya memang saya bukan penganut bandarmologi ya. Jadi bukan berarti kalau saya nggak pakai bandarmologi analisa saya saham saya salah, enggak ya. Itu pemikirannya sempit banget ya. Ya seperti itu ya. Saya murni classical TA ya. Jadi saya fokus ke pergerakan harganya, bukan ke bandarnya ya. Volumenya juga saya perhatikan, kalau dia memang bagus ya naik di atas rata-rata 5 hari, saya juga saya sebutkan juga ya, beli konfirmasi untuk buy. Atau kalau nggak yakin ya belinya bertahap aja. Kebanyakan saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Kenapa pakai Fibonacci retracement Pak Sunar? Dia akurasinya lumayan ya, seperti ini contohnya ya, dari atas sampai ke bawah ya, kita tarik Fibonacci retracement ya. Jadi kan dia di sini dia naik terus ya, kena resisten kurang lebih di Fibonacci retracement 61,8% ya. Dia terkoreksi. Koreksinya ya di Fibonacci retracement 38,2%. Ya umumnya seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil rebound, koreksinya ke 38,2%. Kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 38,2%, target price berikutnya ya kurang lebih di Fibonacci retracement 61,8%, seperti itu ya. Pak Sunar, ini sebelumnya garisnya kan dari sini swing high ke swing low. Harusnya sudah dirubah dong. Ini kan dari sini swing low-nya sudah di sini. Ya memang betul ya. Secara Fibonacci retracement ini penarikan garis seperti ini memang salah ya. Harusnya garis ganti yang paling swing low di sini karena dia koreksinya sampai di sini. Nah, tapi kenapa kok saya nggak ganti gitu ya? Ya acuannya kalau masih akurat ya, biasanya saya nggak mau ganti-ganti ya, terus terang aja ya. Walaupun secara teknikal harusnya ganti ke swing low yang di bawah ini ya, sebelah kanan ya. Kan bikin aturan sendiri ya Pak Sunar. Sebenarnya bukan bikin aturan sendiri enggak ya. Karena saya sudah sebutkan di analisa sebelumnya, karena nggak ada perubahan drastis ya. Jadi saya nggak rubah-rubah supaya apa? Supaya nggak bingung ya acuannya ya. Ini kurang lebih sudah lumayan mantep lah ya, sudah akurat. Kalau dia naik lagi ke atas 2440, selama dia bertahan di atasnya ya dia masih kemungkinan besar kan 61,8% ya. Yang kurang lebih di sini ya, resistennya swing high-nya di 2630-an ya. Ya dekat banget dengan Fibonacci retracement 61,8% di sini ya. Sebelumnya kan dia turun, kemudian naik, dia gagal, dia turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, mudah-mudahan lancar sampai 2800 minimal ya untuk Excel. Oke, berikutnya untuk ISSP hari ini naik ya, volumenya tinggi. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 294 dan 288 ya. Atau maksimum stop lossnya di 280. Kalau yang mau buy on weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 720, 272 sampai dengan 280 ya. Itu tunggunya di sana. Jadi tunggu kalau dia koreksi baru naik ke atas 280 baru sampai ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 288 tambah lagi dan seterusnya. Nah di sini Pak Sunar saya sudah tambah di 306 sesuai dengan garis-garisnya Pak Sunar. Lah kok sesi 1 turun ya? Ya wajar aja dia naik tinggi jadi dia koreksi ya. Jadi pasang aja trailing stop ya, jangan lupa ya. Jadi garis-garis ini berfungsi untuk nambah lagi kalau dia gagal. Misalnya dia berhasil naik ke atas 306 gagal ya. Ya dia turun ke bawahnya ya. Ya pasang aja trailing stopnya. Kalau di Mira Asset itu enaknya dia bisa pasang trailing stop beberapa level ya, dia bilang gitu ya. Jadi istilahnya automatic order. Dia bisa pasang lebih dari jumlah saham yang beredar ya. Nanti kalau misalnya yang mana kena dulu ya dia jual duluan ordernya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, sudah habis, nggak ada lagi ya dia automatic reject ya. Atau kalau porsinya nggak cukup dia automatic reject ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau nggak cukup saldonya ya dia tiba-tiba reject sendiri ya. Kalau dia auto sell ya. Nah, seperti itu. Enaknya kalau saya sukanya di Mira Asset itu bisa pasang multiple level ya, automatic order sell ya, seperti itu ya. Jadi buat jaga-jagain kalau ini nggak kena ya kena berikutnya yang di bawahnya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 294, 288, nanti naik lagi ke atas 306 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 320, target price berikutnya kurang lebih 340. Jadi saya ambil acuan setiap lipatan 20 ya. Kalau dari Fibonacci extension ini saya tarik Fibonacci extension 1, 2, dan 3 ya. Target berikutnya kurang lebih 350-an ya. Di 100%-nya ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas. Ini resisten yang swing high-nya yang dia di level 312 sudah ditembus ya.
sayangnya dia gagal ya, mudah-mudahan dia masih lanjut ya gitu ya. Memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya, kalau kita perhatikan di sini ya, ini ekor panjang ke atas turun ya, tapi jangan ragu-ragu kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya silahkan buy back ya seperti itu ya. Atau tambah lagi kalau sudah punya average up ya istilahnya. Oke, kurang lebih cukup untuk ISSP. Berikutnya untuk Wood ya. Wood sudah saya singgung-singgung juga. Ini garisnya sudah saya berikan 810 kena ya, ini resistennya ya, turun lagi. Kena resisten berarti jual ya Pak Sunar. Tergantung ya, jualnya harus bertahap aja 810 dan 785. Kalau belum punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 785 dan 745. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar ini ya. Saya kasih gambar kotaan ya supaya gampang ya, sekitar 720 sampai 745 ya. Artinya kalau dia koreksi kita tunggu, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 745 barusan buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 785 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 810 tambah lagi. Kalau dia naik ke atas 810 kemungkinan besar dia akan berusaha untuk testing ini ya, 850. Dapat dari mana 850 ini? Dari swing high sebelumnya di sini ya, 28 April dan kurang lebih di sini ya, 6 April dan di sini. Ini di 19 Maret dan 18 Maret ada 2 high ya, saya ya kurang lebih lah, nggak bisa pas akurat lah karena ini nggak sama persis ya level high-nya ya, ini kurang lebih lah ya, 850, berikutnya lagi 900 ya. Di 900 ini pas di Fibonacci extension 26,1,8%. Kalau naik lagi target price berikutnya boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya, 960 dan 1025. Nah 960 dan 1025 itu didapat dari mana Pak Sunar? Saya mundur jauh ke belakang ya. Ini saya ambil dari swing high yang sebelumnya ini yang di sini ya. Ini 21 Maret 2019 dan di atasnya lagi itu swing high-nya 9 Mei ya. Jadi saya pakai acuan itu untuk target price berikutnya ya, setelah naik lagi ke atas Fibonacci extension 26,1,8% ya. Jadi acuan garis-garis saya yang berikan itu jelas ya, bukan saya ngawur ya seperti itu ya, enggak ya. Ya, saya nggak tahu kenapa kok ada aja yang komentar negatif ya, analisa saham saya ngawur gitu. Bukannya saya anti di komen negatif, enggak ya. Ya Anda tahu sendiri lah, kalau saya ngawur ya ini garisnya dapat dari mana kan nggak jelas gitu ya. Ini kan sudah jelas dari sini dan sini ya. Ini juga kalau kita tarik garis resistennya ini kelihatan ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya untuk BRPT ya. BRPT memang sebelumnya dia kondisinya downtrend. Ini dia sudah berhasil tembus ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya. Ini sebelumnya saya tarik garis dari sini ke sini ya. Fibonacci retracement 1,8%. Jadi yang rajin nonton mencatat ya harusnya sudah buy ya. 910 ke atas saya sudah sarankan buy. Tinggal pasang aja trailing stopnya di 910 dan 880 ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau buy on weakness tetap sama ya di area ini ya. Yang saya kotain 830 sampai 850. Loh kok nggak dikasih Pak Sunar ya? Kalau dia breakout ya harusnya berani buy high sell higher ya. Kalau nggak berani ya belinya bertahap aja ya. Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya masih takut ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Daripada memaksakan diri. Naik ke atas 945 tambah lagi, naik ke atas 965, ini adalah Fibonacci retracement 50% ya. Boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh. Target price berikutnya adalah kurang lebih Fibonacci retracement 1040-an ya. Ini ya, 38,2% ya. Jadi betul nggak sih analisa Pak Sunar itu atau ngawur aja garisnya gitu? Ini kalau kita lihat ya Fibonacci retracement ya 38,2% ya. 1040. Akurat nggak Pak Sunar? Ya kita lihat aja dia koreksi rebound ya. Selama dia gagal ya dia turun lagi. Jadi ini rebound kan, gagal kan turun lagi. Berarti ini adalah resisten areanya seperti itu ya. Jadi mudah ya. Makanya saya suka menggunakan Fibonacci retracement dan extension ya untuk analisa support dan resistance terdekatnya. Kalau yang ingin belajar lebih lanjut bisa cek di link video di deskripsi di bawah ini ya. Di paling bawah ada deskripsi videonya ya. Ada 3 video ya, silahkan ditonton. Mudah-mudahan masih cukup naik ya BRPT ya. Dia masuk LQ45 kalau saya yang terbaru ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham hari ini. Jangan lupa lihat yang bagian pertama ya Pak teman ya. Ada 2 bagian ya. Untuk analisa saham hari ini 29 Juli 2021 dan besok 30 Juli 2021. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.